Selamat malam para penikmat cerita dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, narator Anda di channel kesayangan kita, Ken Arok Productions. Malam ini, kami akan menyajikan sebuah kisah yang akan menguras perasaan Anda. Sebuah kisah tentang pengkhianatan yang paling menyakitkan. Bayangkan, ketika semua yang telah Anda bangun dengan darah dan air mata, sebuah kerajaan bisnis yang megah, direbut dalam sekejap oleh orang yang paling Anda cintai dan percaya. Inilah kisah seorang wanita hebat yang dijatuhkan dari puncak tertinggi ke jurang paling dalam, hanya karena sebuah tanda tangan di atas kertas. Namun, di tengah kehancurannya, ia justru menemukan sebuah cinta sejati yang tulus dari orang yang tak pernah ia duga. Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan tentang kejatuhan, perjuangan, dan kebangkitan yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kami mohon dukungan dari saudara-saudaraku sekalian dengan menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, berikan like, dan jangan lupa tuliskan komentar sebagai jejak kehadiran Anda. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga Anda semua senantiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan tulis di kolom komentar, Anda semua hadir menyimak dari daerah mana saja? Mari kita ramaikan kolom komentar sebagai tanda silaturahmi kita. Insya Allah, semua doa baik yang kita panjatkan akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, penguasa alam semesta. Baiklah, mari kita mulai. Di puncak salah satu gedung pencakar langit yang menembus awan Jakarta, di sanalah tahta seorang wanita tangguh bernama Clara Adelia berada. Dari balik meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni mengkilap, ia bisa memandang gemerlap kota yang seolah tunduk di bawah kakinya. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, Clara telah menjadi seorang direktur utama yang disegani, seorang ratu di kerajaannya sendiri, sebuah perusahaan teknologi yang ia bangun dari nol. Setiap keputusannya adalah perintah, setiap langkahnya adalah kemajuan. Ia adalah simbol kesuksesan, wanita dengan tatapan mata yang tajam namun tetap memancarkan keanggunan. Namun, sekuat apapun seorang ratu, ia tetaplah seorang wanita yang mendambakan cinta. Dan cinta itu ia temukan pada sosok Adrian, tunangannya. Adrian adalah pria yang seolah diciptakan dari buku-buku roman. Tampan, tutur katanya manis, dan selalu berhasil membuat Clara merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia. Bagi Clara, Adrian adalah pelabuhan terakhirnya, tempat ia bisa melepaskan jubah kekuasaannya dan menjadi wanita biasa yang rapuh dan butuh perlindungan. Kepercayaan yang ia berikan pada Adrian, bahkan melebihi kepercayaannya pada dirinya sendiri. Sore itu, di tengah kesibukannya yang padat, Adrian datang ke ruangannya. Bukan dengan sebuket bunga mawar seperti biasanya, melainkan dengan setumpuk dokumen tebal. Wajahnya menunjukkan senyum yang biasa, senyum yang selalu meluluhkan hati Clara. "Sayang, aku tahu kamu sibuk," katanya lembut, "ini hanya beberapa dokumen formalitas untuk merger perusahaan kita. Bantu aku tanda tangan ya, supaya semua urusan kita cepat selesai dan kita bisa fokus mempersiapkan pernikahan." Clara, yang otaknya dipenuhi dengan jadwal rapat dan strategi bisnis, hanya mengangguk lelah. Ia melihat tumpukan kertas itu sekilas. Terlalu banyak untuk dibaca satu persatu. Lagi pula, ini Adrian, pria yang akan menjadi suaminya. Untuk apa ia curiga? Dengan keyakinan penuh, ia mengambil pena mewahnya. Ujung pena itu menari di atas setiap lembar kertas, menggoreskan tinta hitam yang akan mengubah warna hidupnya menjadi kelabu. Satu tanda tangan, dua, tiga, ia terus membubuhkan namanya tanpa beban. Ia tidak tahu bahwa di setiap lembar yang ia tanda tangani, ia baru saja menyerahkan mahkotanya, kerajaannya, dan masa depannya kepada serigala berbulu domba yang selama ini tidur di sisinya. Sebelum badai pengkhianatan itu datang merenggut segalanya, mari kita lihat sejenak siapa sebenarnya Clara Adelia. Clara bukanlah wanita yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya. Ia adalah arsitek dari nasibnya sendiri, seorang pejuang yang menempa takdirnya dengan keringat dan kecerdasan. Berasal dari keluarga sederhana, satu-satunya modal yang ia miliki adalah otak yang cemerlang dan ambisi yang menyala-nyala. Sejak di bangku kuliah, ia sudah menunjukkan bakatnya yang luar biasa di bidang teknologi.
Ia tidak hanya mengikuti pelajaran, ia menciptakannya. Ia melihat masa depan di saat orang lain hanya melihat masa kini. Setelah lulus dengan predikat tertinggi, ia menolak tawaran bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Ia memilih jalan yang lebih terjal, membangun kerajaannya sendiri. Dari sebuah garasi kecil yang disewanya, lahirlah Cipta Tekno Nusantara, sebuah nama yang kelak akan mengguncang industri teknologi di negeri ini. Malam-malam panjang ia habiskan di depan layar komputer, ditemani secangkir kopi pahit dan mimpi yang begitu besar. Ia adalah programmer, pemasar, sekaligus petugas kebersihan di perusahaannya sendiri. Penolakan dan cemoohan menjadi sarapannya sehari-hari. Namun semua itu hanya menjadi bahan bakar yang membuat api semangatnya semakin berkobar. 5 tahun kemudian, Cipta Tekno Nusantara menjelma menjadi raksasa. Inovasi-inovasinya mengubah cara orang berkomunikasi dan bekerja. Clara, dari seorang gadis biasa, kini dijuluki sebagai Sri Kandi Digital oleh media. Wajahnya menghiasi sampul majalah-majalah bisnis, dan namanya selalu disebut dengan nada kagum. Di kantor, ia adalah seorang pemimpin yang tegas dan disiplin. Ia menuntut kesempurnaan dari timnya, karena ia sendiri memberikan lebih dari 100% kemampuannya. Setiap detail harus sempurna, setiap strategi harus matang. Ia adil, namun tidak kenal kompromi jika menyangkut kualitas. Ia dihormati, disegani, dan mungkin sedikit ditakuti. Namun di balik citranya yang sekeras baja, tersembunyi hati seorang wanita yang merindukan sandaran. Ia telah menaklukkan dunia, namun hatinya masih terasa hampa. Dan di tengah kesendirian di puncak itulah, Adrian datang, menawarkan sebuah dongeng cinta yang ia kira akan menyempurnakan hidupnya. Dongeng itu pun dimulai. Adrian memasuki kehidupan Clara bukan dengan paksa, melainkan dengan kelembutan yang mematikan. Adrian bukanlah pria bodoh. Ia tahu, menaklukkan wanita sekelas Clara tidak cukup hanya dengan bunga dan kata-kata manis. Ia adalah seorang predator sabar yang mempelajari mangsanya dengan cermat. Ia melihat celah di balik benteng kokoh yang dibangun Clara di sekeliling hatinya. Celah itu bernama kesepian. Ia tidak memuji Clara karena kekayaannya, ia memujinya karena perjuangannya. Ia tidak mengagumi jabatannya, ia mengagumi ketangguhannya. Aku tidak melihatmu sebagai seorang direktur utama, Clara. Aku melihat seorang wanita hebat yang memanggul beban dunia sendirian, dan aku ingin berada di sini untuk membantumu memikulnya. Begitulah bisiknya di suatu senja, saat mereka memandang kota dari balkon apartemen mewah Clara. Kata-kata itu adalah kunci yang membuka gerbang hati Clara yang paling dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai Sri Kandi Digital, melainkan sebagai Clara, seorang wanita biasa. Sejak saat itu, Adrian menjadi bayangannya. Ia selalu ada, memberikan dukungan, memijat pundaknya yang lelah, dan mendengarkan semua keluh kesahnya. Perlahan tapi pasti, Clara mulai bergantung padanya. Tembok es yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai mencair. Rapat-rapat yang dulu tak pernah ia lewatkan, kini sesekali ia wakilkan pada Adrian. Keputusan-keputusan strategis yang dulu hanya ia percayakan pada otaknya sendiri, kini mulai ia diskusikan dengan tunangannya itu. Ia merasa begitu ringan, begitu bahagia, karena akhirnya ada orang yang bisa ia percaya untuk berbagi beban. Para sahabatnya sempat memperingatkan, mengatakan bahwa Adrian terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Namun, Clara yang sedang dimabuk asmara menepis semua itu sebagai bentuk iri hati. Baginya, Adrian adalah jawaban atas semua doanya. Puncak dari kebahagiaan itu tiba di hari ulang tahunnya. Di sebuah restoran mewah yang disewa khusus untuk mereka berdua, di bawah taburan kelopak mawar, Adrian berlutut dan menyematkan cincin berlian di jarinya. Clara menangis haru. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia tidak sadar, cincin itu bukan hanya ikatan cinta, melainkan segel terakhir yang mengunci takdirnya. Clara sedang sibuk merancang gaun pengantin impiannya, sementara Adrian, di belakangnya, sedang sibuk merancang surat-surat yang akan meruntuhkan istananya. Puncak dari sandiwara manis Adrian tiba di sebuah hari Selasa yang sibuk, hari di mana Clara merasa seolah seluruh beban dunia menimpa pundaknya. Telepon di mejanya tak henti-hentinya berdering, email masuk membanjiri layarnya, dan para manajer silih berganti mengetuk pintunya untuk meminta persetujuan. Clara, sang Sri Kandi Digital,
Berada di tengah-tengah medan perangnya, dikepung oleh tenggat waktu dan tumpukan masalah yang menuntut perhatiannya. Di tengah kekacauan itulah, Adrian masuk. Ia datang seperti oase di tengah gurun, membawa secangkir kopi favorit Clara dan senyumnya yang menenangkan. "Aku tahu hari ini berat untukmu, sayang," ujarnya, sambil meletakkan tumpukan dokumen tebal yang dijilid rapi di sudut meja Clara. Tumpukan itu tampak begitu resmi, begitu mengintimidasi. Clara meliriknya dengan kening berkerut. "Apalagi ini, Adrian?" tanyanya, suaranya terdengar lelah. Adrian tertawa kecil. "Hanya formalitas biasa, agar nama kita berdua tercatat secara resmi dalam struktur perusahaan pasca merger. Anggap saja ini langkah pertama kita membangun dinasti keluarga kita bersama. Aku sudah memeriksanya semua, kamu hanya perlu tanda tangan di bagian yang sudah aku tandai." Sejenak, insting bisnis Clara yang tajam berteriak. Sebuah alarm kecil berbunyi di kepalanya, menyuruhnya untuk berhenti dan memeriksa semuanya dengan teliti, seperti yang biasa ia lakukan. Namun, ketika ia menatap wajah Adrian yang begitu tulus, dan melihat lagi kekacauan di sekelilingnya, alarm itu perlahan meredup. Ia terlalu lelah untuk berdebat, terlalu lelah untuk membaca ratusan lembar pasal hukum yang rumit. Rasa cintanya dan kepercayaannya pada Adrian mengalahkan logika bisnisnya. "Untuk apa membangun semua ini jika tidak ada orang yang bisa kupercaya untuk menjaganya bersamaku?" bisiknya dalam hati. Maka, dengan helaan napas panjang, ia menarik tumpukan dokumen itu ke hadapannya. Ia membuka lembar demi lembar, hanya melihat stiker kuning kecil bertuliskan, "Tanda tangan di sini," yang telah ditempelkan Adrian. Ia mengambil penanya, pena yang sama yang telah ia gunakan untuk menandatangani kontrak-kontrak miliaran rupiah. Namun kali ini, goresan tintanya terasa berbeda. Setiap kali ia membubuhkan namanya, ia merasa seolah sedang menyerahkan sepotong kecil jiwanya. Namun, ia menepis perasaan aneh itu. Setelah selesai dengan lembar terakhir, ia mendorong tumpukan dokumen itu kembali ke arah Adrian dan tersenyum lega. Ia tidak menyadari bahwa senyuman itu adalah senyuman terakhirnya sebagai seorang ratu di singgasananya sendiri. Begitu pintu mahoni ruangan Clara tertutup rapat di belakangnya, topeng itu pun lepas. Senyum tulus dan penuh cinta yang tadi ia pasang untuk Clara, luntur seketika. Wajahnya yang tampan kini mengeras, dan di sudut bibirnya terukir sebuah seringai dingin yang penuh kemenangan. Ia memeluk tumpukan dokumen itu ke dadanya, bukan seperti seorang kekasih yang memeluk hadiah, melainkan seperti seorang pemburu yang memeluk hasil buruannya yang paling berharga. Matanya berkilat-kilat liar, memancarkan ambisi dan kebencian yang selama ini ia sembunyikan dengan begitu sempurna. Dokumen-dokumen itu bukanlah surat formalitas merger seperti yang ia katakan. Itu adalah surat wasiat kematian bagi kerajaan bisnis Clara Adelia. Di dalamnya, terselip akta jual beli saham dengan nilai transaksi yang sangat rendah, sebuah surat kuasa mutlak yang memberikan Adrian wewenang penuh tanpa batas, dan beberapa dokumen lain yang secara sah memindahkan setiap lembar saham, setiap aset perusahaan, bahkan kepemilikan apartemen mewah Clara ke atas namanya. Ia telah merancang jebakan ini selama berbulan-bulan, sebuah mahakarya penipuan yang dijalankan dengan kesabaran seorang laba-laba yang menanti mangsanya masuk ke dalam jaring. Bagi Adrian, ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang kekuasaan. Selama ini, ia hidup dalam bayang-bayang kehebatan Clara. Di mata dunia, ia hanyalah tunangan Clara Adelia. Rasa iri dan inferioritas menggerogoti jiwanya, berubah menjadi dendam yang membara. Ia ingin membuktikan, terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa lebih hebat dari Clara. Bukan dengan membangun, tetapi dengan merebut. Ia tidak ingin menjadi pangeran pendamping sang ratu, ia ingin menjadi raja tunggal dengan menyingkirkan ratu itu sendiri. Tanpa membuang waktu, ia langsung menuju basement gedung. Di dalam mobil sportnya yang mewah, mobil yang juga dibelikan oleh Clara, ia mengambil ponselnya. Bukan Clara yang ia hubungi, melainkan seorang notaris licik yang telah menjadi kaki tangannya. "Semua sudah ditandatangani," kata Adrian dengan suara datar dan dingin, "proses secepatnya sesuai rencana. Pastikan tidak ada satu celah pun yang tersisa." Panggilan itu berakhir. Mesin mobil dinyalakan, membawanya pergi membelah jalanan Jakarta. Sementara Clara di puncak menara gadingnya masih merajut mimpi tentang masa depan mereka yang indah. Di bawah sana,
Adrian sedang sibuk menggali liang lahat untuk semua mimpi itu. Nasib Clara telah disegel, dan ia sama sekali tidak menyadarinya. Beberapa hari berlalu sejak penandatanganan fatal itu. Bagi Clara, hari-hari itu terasa seperti mimpi. Adrian bahkan bersikap jauh lebih manis dan perhatian dari biasanya. Ia membawakan makan siang, mengirimkan bunga tanpa alasan, dan terus-menerus membicarakan tentang masa depan indah yang akan mereka bangun bersama. Sandiwara yang ia mainkan begitu sempurna, sehingga sisa-sisa keraguan di benak Clara terkikis habis, digantikan oleh keyakinan bahwa ia telah menemukan pria yang tepat. Siang itu, Clara sedang duduk di ruangannya, namun pikirannya tidak sedang tertuju pada grafik saham atau laporan keuangan. Di layar komputernya, terbuka halaman-halaman berisi desain undangan pernikahan yang elegan. Ia tersenyum sendiri, membayangkan hari bahagianya yang akan segera tiba. Di tengah lamunannya yang indah, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Dengan sedikit malas, ia mengangkatnya. "Selamat siang," dengan Clara Adelia, sapanya singkat. Di seberang sana, terdengar suara seorang pria yang berat dan formal. "Selamat siang. Benar, saya berbicara dengan Ibu Clara Adelia? Kami dari kantor notaris dan Patrekan Sejati." Clara mengerutkan kening. Ia tidak merasa punya urusan dengan kantor notaris. "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu?" Pria di telepon itu berdeham sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang datar dan tanpa emosi. "Kami hanya ingin memberitahukan dan mengonfirmasi secara resmi bahwa proses balik nama dan pengalihan seluruh aset dari PT Cipta Tekno Nusantara, beserta aset pribadi atas nama Ibu Clara Adelia, kepada Bapak Adrian Gunawan telah selesai kami proses kemarin. Semuanya sudah sah dan berkekuatan hukum tetap." Dunia di sekeliling Clara seakan berhenti berputar. Udara di dalam ruangan terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. "Maaf, mungkin Anda salah sambung," ucap Clara dengan suara bergetar, bibirnya terasa kaku. "Tidak ada kesalahan, Ibu," jawab pria itu dengan tegas. "Data kami sangat jelas. Seluruh saham mayoritas, properti, dan kendaraan yang terdaftar atas nama Anda, kini secara legal adalah milik Bapak Adrian." Jantung Clara serasa diremas. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam pondasi hidupnya, hingga hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, ia teringat tumpukan dokumen yang ia tanda tangani beberapa hari lalu. Tanda tangan di atas stiker kuning. Senyum manis Adrian. Semua kepingan puzzle yang mengerikan itu kini menyatu di kepalanya, membentuk sebuah gambaran pengkhianatan yang begitu nyata dan brutal. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan suara berdebam yang memecah keheningan. Di layar komputernya, desain undangan pernikahan yang indah itu kini terlihat seperti sebuah ejekan. Sebuah monumen kertas dari cinta palsu yang telah menghancurkannya hingga menjadi debu. Untuk beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Clara hanya bisa terduduk membeku. Namun, shock itu perlahan berubah menjadi gelombang amarah dan penyangkalan yang membakar. "Tidak. Ini tidak mungkin. Ini pasti hanya salah paham," jeritnya dalam hati. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia menyambar kembali ponselnya dan mencoba menghubungi Adrian. Panggilan pertama, tidak diangkat. Panggilan kedua, langsung ditolak. Panggilan ketiga, nomor Adrian sudah tidak aktif. Jantungnya berdebar semakin kencang, setiap nada tunggu yang gagal terasa seperti pukulan telak ke ulu hatinya. Pesan-pesan panik yang ia kirimkan hanya menunjukkan 2 centang biru, dibaca namun tak pernah dibalas. Keputusasaan memaksanya untuk bergerak. Ia harus bertemu Adrian, harus mendengar penjelasan langsung dari mulut pria itu. Dengan langkah gontai yang kemudian berubah menjadi lari, ia keluar dari ruangannya, mengabaikan tatapan bingung para stafnya yang melihat pemimpin mereka yang biasanya tenang kini terlihat begitu kacau. Ia berlari menyusuri koridor yang dindingnya dihiasi penghargaan-penghargaan atas namanya, koridor yang dulu ia langkahi dengan penuh wibawa. Tujuannya hanya satu, lobi utama, tempat ia berharap bisa mencegat Adrian. Namun, pemandangan yang menyambutnya di lobi menghancurkannya lebih jauh lagi. 2 orang petugas keamanan yang sudah bertahun-tahun bekerja untuknya, kini berdiri tegak di hadapannya, menghalangi jalannya dengan wajah penuh rasa bersalah. "Ada apa ini? Minggir, saya mau lewat," bentak Clara,
sisa-sisa otoritasnya masih terdengar dalam suaranya. Salah satu petugas menunduk, tidak berani menatap mata atasannya itu. "Maaf, Bu Clara. Mohon jangan mempersulit kami," ucapnya dengan suara pelan. "Kami mendapat perintah langsung dari pimpinan yang baru, Bapak Adrian Gunawan. Per hari ini, Ibu sudah tidak lagi menjabat dan tidak diizinkan untuk memasuki area perusahaan." Kalimat itu, yang diucapkan oleh bawahannya sendiri, adalah paku terakhir yang menancap di peti mati harapannya. Kakinya terasa lemas, seluruh kekuatan seolah tersedot habis dari tubuhnya. Ia menatap berkeliling, ke lobi megah yang ia rancang sendiri, ke logo perusahaan yang ia ciptakan, semuanya kini terasa begitu asing. Orang-orang lalu lalang, berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan iba. Di depan pintu kerajaannya sendiri, di hadapan orang-orang yang dulu menghormatinya, Clara Adelia akhirnya runtuh. Ia menangis tanpa suara, air mata panas membasahi pipinya. Bukan hanya perusahaan yang hilang, tetapi juga harga dirinya. Ia telah kehilangan segalanya. Di tengah kerumunan yang berbisik-bisik, di tengah isak tangis Clara yang memilukan, terdengar suara langkah sepatu pantofel mahal yang mendekat di lantai marmer. Kerumunan itu seketika terbelah, memberikan jalan. Di sana, berdiri tegak Adrian Gunawan. Ia tidak lagi mengenakan senyum manis yang biasa ia tunjukkan. Wajahnya dingin seperti es, dan matanya menatap Clara yang terduduk di lantai dengan pandangan merendahkan, seolah melihat orang asing yang mengganggu. Ia adalah raja baru yang sedang memandang sisa-sisa kekuasaan rezim lama yang telah ia gulingkan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Clara bangkit berdiri. Ia menatap pria yang pernah ia cintai sepenuh hati itu dengan mata yang basah dan penuh luka. "Adrian, kenapa?" bisiknya, suaranya serak dan bergetar. "Setelah semua yang kita lalui, kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku percaya padamu." Adrian tersenyum sinis. Senyum yang begitu asing dan menyakitkan. "Percaya?" jawabnya dengan suara yang tenang namun menusuk. "Jangan naif, Clara. Ini dunia bisnis, bukan negeri dongeng. Di dunia ini, tidak ada yang namanya kepercayaan, yang ada hanyalah kesempatan. Kamu memberiku kesempatan, dan aku mengambilnya." Hati Clara serasa dicabik-cabik mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Adrian. "Jadi, semua ini bohong? Cintamu, janji-janjimu pernikahan kita?" tanyanya lagi, masih berharap ada sedikit saja penyesalan di mata pria itu. Adrian tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti lonceng kematian bagi hati Clara. "Cinta? Anggap saja itu investasi, Clara. Aku berinvestasi waktu dan perhatian, dan sekarang aku menuai hasilnya." Ia melangkah lebih dekat, tatapannya menusuk tajam. "Aku lelah hidup di bawah bayang-bayangmu. Sekarang, akulah yang berkuasa. Perusahaan ini, rumahmu, mobilmu, semuanya milikku." Ia kemudian berpaling kepada petugas keamanan yang sejak tadi berdiri kaku. "Satpam," perintahnya dengan nada arogan, "tolong antar wanita ini keluar dari properti saya. Dia mengganggu ketertiban umum." Panggilan wanita ini adalah belati terakhir yang menghujam jantung Clara. Pria yang dulu memanggilnya sayang, kini bahkan tidak sudi menyebut namanya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Dengan tatapan kosong dan jiwa yang hancur lebur, Clara membiarkan petugas keamanan memapahnya keluar. Pintu kaca otomatis yang megah itu menutup pelan di belakangnya, memisahkannya selamanya dari dunia yang pernah menjadi miliknya. Di luar, di bawah terik matahari Jakarta, ia berdiri sendirian, terasing, dan benar-benar hancur. Hari-hari setelah pengusiran itu berlalu seperti dalam kabut bagi Clara. Dunia yang dulu ia genggam erat, kini terasa begitu asing dan kejam. Notifikasi-notifikasi hukum datang silih berganti. Rekening banknya dibekukan, kartu kreditnya ditolak, dan surat perintah pengosongan apartemen tiba dalam hitungan hari. Adrian, dengan kekuatan hukum yang telah Clara berikan padanya, bergerak cepat untuk melenyapkan semua jejak mantan tunangannya itu dari kehidupan mewahnya. Clara dipaksa keluar dari istananya sendiri, hanya dengan membawa satu koper kecil berisi pakaian. Ia berdiri di lobi apartemennya untuk terakhir kali, melihat para petugas mengangkut perabotan dan karya seni yang ia kumpulkan, semua kini menjadi milik Adrian.
Dengan sisa-sisa uang tunai yang ia miliki, dan hasil dari menjual tas bermerek satu-satunya yang berhasil ia selamatkan, Clara memulai hidup barunya. Bukan di Menara Gading, melainkan di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang padat dan bising. Kamar itu pengap, dengan dinding yang catnya sudah mengelupas dan hanya ada satu jendela kecil yang menghadap ke tembok tetangga. Sangat jauh berbeda dari apartemennya yang memiliki pemandangan gemerlap kota Jakarta. Kasur tipis di lantai kini menjadi tempat tidurnya, dan suara bising lalu lintas serta teriakan anak-anak tetangga menjadi musik pengantar tidurnya, menggantikan alunan musik klasik yang biasa ia dengar. Makanan mahal di restoran mewah kini hanya tinggal kenangan. Sebungkus mie instan atau sepiring nasi dari warteg di ujung gang sudah menjadi kemewahan baginya. Tapi, kehilangan terbesar bukanlah materi. Ia kehilangan identitasnya. Setiap pagi ia terbangun dan bertanya-tanya, siapa dirinya sekarang? Ia bukan lagi seorang CEO, bukan seorang tunangan, bukan siapa-siapa. Hari-harinya dihabiskan dengan menatap langit-langit kamar yang kusam, sementara bayangan pengkhianatan Adrian terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Tangisnya sudah mengering, digantikan oleh kehampaan yang dingin. Semangat juangnya yang dulu membara kini telah padam. Clara Adelia, sang Srikandi digital, telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tanpa nama, yang terapung dalam lautan keputusasaan, pasrah menunggu takdir menenggelamkannya sepenuhnya. Tabungan terakhirnya telah habis. Rasa lapar yang melilit perutnya menjadi alarm yang lebih keras daripada rasa putus asa. Clara tahu, ia tidak bisa mati di kamar kos yang pengap ini. Dengan menelan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir, ia mulai mencari pekerjaan. Bukan lagi pekerjaan sebagai direktur, melainkan pekerjaan apa saja yang bisa menyambung hidupnya. Ia berkeliling dari satu ruko ke ruko lain, dari satu kawasan industri ke kawasan lainnya, menawarkan diri untuk menjadi admin, penjaga toko, atau apapun. Namun, penampilannya yang kuyu dan tatapan matanya yang kosong seringkali membuatnya langsung ditolak. Di suatu siang yang terik dan berdebu, setelah puluhan kali ditolak, ia tiba di sebuah kompleks pergudangan yang besar. Ada sebuah papan kecil bertuliskan, dibutuhkan tenaga administrasi gudang. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam pos satpam untuk bertanya. Saat itulah, seorang pria muda berseragam kerja biru keluar dari salah satu gudang. Pria itu berhenti melangkah, matanya menyipit, memandang Clara dengan tatapan tidak percaya. Clara tidak mengenali pria itu, namun pria itu jelas mengenalinya. Dengan ragu, pria itu mendekat. "Permisi. Maaf, Ibu." Suaranya terdengar hati-hati. "Apa benar? Ibu ini, Ibu Clara Adelia?" Clara terkesiap. Dikenali dalam kondisinya yang seperti ini adalah mimpi terburuknya. Rasa malu yang luar biasa membuatnya ingin segera lari dan bersembunyi. Ia hanya menunduk, tidak sanggup menjawab. Pria itu rupanya adalah Davin, seorang petugas kebersihan atau OB yang dulu bekerja di kantor pusat Cipta Tekno Nusantara. Seseorang yang dulu mungkin ratusan kali berpapasan dengan Clara, namun tak pernah dianggap ada. Davin melihat wajah pucat dan tubuh Clara yang sedikit gemetar karena belum makan. Tanpa banyak bertanya, ia berkata dengan lembut, "Ibu, di seberang ada warung. Izinkan saya mentraktir Ibu minum teh. Cuacanya panas sekali." Di sebuah warteg sederhana, di hadapan segelas es teh manis dan sepiring nasi rames, Davin tidak menanyakan apa yang terjadi pada Clara. Ia hanya bercerita tentang hidupnya, tentang bagaimana ia kini bekerja sebagai staf gudang di tempat ini. Ia memperlakukan Clara dengan rasa hormat yang sama seperti saat Clara masih menjadi seorang CEO. Melihat keputusasaan di mata mantan atasannya itu, Davin berkata, "Saya tidak tahu apa masalah Ibu, dan Ibu tidak perlu cerita. Tapi kalau Ibu butuh pekerjaan, di sini memang sedang butuh admin. Pekerjaannya kasar, Bu, tidak seperti dulu. Tapi kalau Ibu mau..." Clara mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, di tengah tatapan tulus seorang pria sederhana yang pernah ia abaikan, Clara melihat secercah harapan. Sebuah cahaya kecil yang menembus kegelapan pekat di hatinya. Dengan suara lirih, ia mengangguk. Dunia Clara kini telah bergeser sepenuhnya. Dari ruangan kantor di lantai 50 yang sejuk dengan aroma kopi premium, kini dunianya adalah sebuah pos administrasi kecil di sudut gudang yang panas, berdebu,
dan beraroma kardus. Pekerjaan pertamanya dimulai. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pena mahal untuk menandatangani kontrak miliaran, kini harus terbiasa mengetik data pengiriman di komputer tua dan menyortir surat jalan yang berminyak. Ia bukan lagi seorang pemimpin yang memberi perintah. Ia adalah seorang pekerja yang menerima perintah dari kepala gudang yang galak dan tidak banyak bicara. Awalnya, semua terasa begitu canggung dan memalukan. Beberapa kali ia melakukan kesalahan, salah memasukkan data atau salah menaruh dokumen, yang membuatnya mendapat teguran keras. Para pekerja lain memandangnya dengan aneh. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa wanita dengan wajah sendu namun berparas elegan yang tiba-tiba bekerja di antara mereka. Setiap teguran dan setiap bisikan terasa seperti tamparan bagi sisa-sisa harga dirinya. Di jam istirahat, ia seringkali hanya duduk menyendiri, mencoba menjadi tidak terlihat. Namun, di tengah lingkungan yang asing itu, Davin menjadi pelindungnya yang senyap. Davin tidak pernah bersikap berlebihan. Di saat Clara kebingungan dengan sistem komputer, Davin akan datang saat istirahat dan mengajarinya dengan sabar. Ketika ia melihat Clara belum makan siang, sebungkus nasi dan sebotol air mineral tiba-tiba sudah ada di mejanya. Ketika para pekerja lain mulai bergosip, Davin akan mengalihkan pembicaraan dengan tegas namun halus. Ia tidak memberikan belas kasihan, ia memberikan dukungan. Perlahan, sesuatu di dalam diri Clara mulai bangkit. Suatu hari, ia melihat sistem pencatatan barang keluar masuk begitu kacau. Insting bisnisnya yang telah lama tertidur, terusik. Dengan menggunakan kertas bekas, ia mulai membuat skema alur kerja yang lebih efisien. Ia tidak melakukannya untuk pamer, ia hanya tidak tahan melihat ketidakefisienan. Dengan ragu, ia menunjukkan skema itu kepada kepala gudang. Awalnya pria itu skeptis, namun setelah mencobanya, ia terkejut karena sistem sederhana buatan Clara berhasil menghemat waktu hingga 2 jam setiap harinya. Pria itu menatap Clara dengan pandangan berbeda. Sebuah pandangan penuh rasa hormat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Clara tidur bukan karena putus asa, melainkan karena lelah setelah bekerja keras. Dan di dalam lelah itu, ia menemukan secercah harga diri yang telah lama hilang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Clara bukan lagi pekerja baru yang canggung. Berkat kecerdasan dan etos kerjanya, ia telah menjadi salah satu admin gudang yang paling diandalkan. Rasa hormat dari rekan-rekannya pun mulai ia dapatkan, bukan karena siapa dirinya di masa lalu, tetapi karena kinerjanya saat ini. Kehidupan barunya yang keras telah menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan rendah hati. Kepahitan masa lalu perlahan mulai terkikis oleh rutinitas kerja keras yang jujur. Dan di setiap langkah dalam perjalanannya itu, Davin selalu ada di sana. Bukan lagi sebagai penolong, melainkan sebagai seorang sahabat. Jam makan siang di warteg seberang gudang menjadi ritual mereka. Di sanalah mereka berbagi cerita. Clara, untuk pertama kalinya, bisa tertawa lepas menceritakan keluh kesahnya, dan Davin mendengarkan dengan sabar. Davin pun bercerita tentang keluarganya di kampung, tentang mimpi-mimpinya yang sederhana. Clara mulai melihat sisi lain dari Davin. Di balik penampilannya yang bersahaja, ada hati yang begitu lapang, pemikiran yang dewasa, dan selera humor yang mampu membuatnya lupa akan bebannya sejenak. Clara mulai menyadari sesuatu yang baru. Perasaannya pada Davin bukan lagi sekadar rasa terima kasih. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Davin tersenyum, tatapan matanya yang teduh, dan tangannya yang sigap membantunya tanpa pernah diminta. Suatu sore, saat hujan turun begitu deras, Clara terjebak di gudang. Tepat saat ia pasrah akan menerobos hujan, Davin sudah berdiri di depannya, memegang sebuah payung tua. "Ayo, Bu, biar saya antar sampai depan gang kos," ujarnya singkat. Di bawah payung yang sempit itu, berjalan beriringan di tengah derasnya hujan, hati Clara merasakan sebuah kehangatan yang luar biasa. Ia teringat Adrian. Adrian memberinya hadiah-hadiah mahal dan janji-janji setinggi langit, tetapi semua itu terasa kosong. Sementara Davin, pria sederhana ini, memberinya payung tua di saat hujan. Sebuah tindakan kecil, namun terasa begitu nyata dan tulus. Adrian memberinya dunia, namun Davin memberinya rasa aman. Saat itulah Clara sadar, hatinya yang pernah hancur berkeping-keping oleh pengkhianatan, kini mulai merasakan tunas-tunas cinta yang baru. Sebuah cinta yang tumbuh bukan karena kemewahan,
melainkan karena kebaikan. Cinta yang paling murni, yang bersemi di tempat yang paling tidak pernah ia duga. Hubungan mereka tidak lagi membutuhkan kata-kata untuk menjelaskan. Semua orang di sekitar mereka bisa melihat ketulusan yang terpancar setiap kali Clara dan Davin bersama. Hingga suatu sore, di warteg langganan mereka, setelah selesai makan, Davin menatap Clara dengan pandangan yang begitu dalam. Ia tidak berlutut, ia tidak mengeluarkan cincin berlian. Ia hanya meraih tangan Clara yang kini sedikit kasar karena bekerja, dan menggenggamnya erat. "Clara," ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar namun mantap. "Aku bukan orang kaya. Aku tidak bisa memberimu istana atau kemewahan seperti yang dulu pernah kamu miliki. Yang aku punya hanyalah hati yang jujur, dan kedua tangan ini untuk bekerja keras demi kamu. Aku berjanji akan selalu menjagamu. Maukah kamu menikah denganku dan membangun hidup baru yang sederhana bersama-sama?" Clara menatap mata Davin yang penuh kesungguhan. Tidak ada keraguan sedikit pun di sana. Di tengah warung yang sederhana, dengan aroma masakan rumahan, ia mendapatkan lamaran yang paling tulus yang pernah ia bayangkan. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang meluap-luap. Ia mengangguk dengan mantap. "Iya, Davin. Aku mau." Pernikahan mereka pun digelar. Tidak ada pesta mewah yang menjadi buah bibir seantero kota. Tidak ada gaun rancangan desainer ternama. Pernikahan mereka dilangsungkan di sebuah kantor urusan agama yang sederhana, dihadiri hanya oleh beberapa rekan kerja dari gudang, ibu pemilik kos, dan beberapa kerabat dekat Davin. Clara mengenakan kebaya putih sederhana yang membuatnya tampak begitu anggun dan bersahaja. Davin mengenakan kemeja batik terbaiknya. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan rona bahagia. Saat Davin dengan suara lantang dan mantap mengucapkan ijab kabul, air mata kembali membasahi pipi Clara. Tapi kali ini, air mata itu terasa begitu hangat. Air mata kebahagiaan murni yang seolah menghapus semua sisa-sisa kepahitan masa lalunya. Ia menatap suaminya, pria yang datang ke dalam hidupnya seperti malaikat, yang mengangkatnya dari jurang keputusasaan. Ia sadar, pesta pernikahan mewah yang dulu ia rancang bersama Adrian kini terasa begitu hampa dan menggelikan. Kebahagiaan sejati ternyata tidak terletak pada kemegahan, melainkan pada ketulusan. Hari itu, Clara telah kehilangan semua hartanya, namun ia merasa menjadi wanita terkaya di dunia. Karena ia telah menemukan harta yang paling berharga, cinta sejati yang tidak bisa dibeli dan tidak akan pernah bisa dicuri. Pernikahannya dengan Davin bukan hanya menyembuhkan hati Clara, tetapi juga membangkitkan kembali jiwa pejuang di dalam dirinya. Cinta dan dukungan tanpa syarat dari suaminya menjadi pondasi kokoh yang membuatnya berani untuk menatap kembali masa lalunya, bukan dengan air mata, tetapi dengan tatapan menuntut keadilan. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam sederhana di kamar kos mereka, Clara berkata, "Aku tidak bisa membiarkan dia menang begitu saja, Mas. Itu bukan hanya perusahaan, itu adalah hasil kerja kerasku, hidupku." Davin menggenggam tangan istrinya dan menatapnya dengan mantap. "Aku tahu. Perjuangkan apa yang menjadi hakmu, Clara. Aku akan selalu ada di sini, di setiap langkahmu." Dukungan dari Davin menyalakan kembali api yang telah lama padam di mata Clara. Ia bukan lagi korban yang pasrah, ia adalah seorang ahli strategi yang sedang merencanakan perang. Tanpa uang untuk menyewa pengacara mahal, ia tahu ia harus mengandalkan senjatanya yang paling tajam, otaknya. Siang hari ia bekerja di gudang, malam hari ia mengubah kamar kosnya menjadi markas komando. Ia mulai menuliskan setiap detail, setiap kejanggalan, dan setiap percakapannya dengan Adrian di masa lalu. Ia mulai melakukan riset hukum secara otodidak melalui internet. Langkah pertamanya adalah mencari bantuan hukum. Ia mendatangi sebuah lembaga bantuan hukum, di mana ia bertemu dengan seorang pengacara muda yang cerdas dan idealis. Pengacara itu awalnya ragu, namun setelah mendengar pemaparan Clara yang begitu sistematis dan tajam, layaknya seorang CEO yang sedang presentasi, ia melihat ada peluang. Ia setuju untuk mengambil kasus ini. Perang hukum pun dimulai. Adrian, dengan kekayaannya, menyewa firma hukum termahal untuk melawannya, mencoba mengintimidasi Clara dengan kekuatan uang. Prosesnya panjang dan melelahkan. Berkali-kali Clara merasa ingin menyerah saat menghadapi tembok hukum yang seolah tak bisa ditembus. Namun setiap kali ia goyah,
Davin selalu ada di sana untuk menguatkannya, mengingatkannya pada tujuan akhirnya. Dengan kecerdasannya, Clara berhasil melacak aliran dana mencurigakan dari Adrian kepada notaris yang memproses dokumennya, membuktikan adanya persekongkolan jahat. Ia juga berhasil menghubungi beberapa mantan stafnya yang bersedia bersaksi. Puncaknya tiba di ruang sidang. Dengan bukti-bukti kuat yang telah ia kumpulkan, pengacaranya berhasil membuktikan di hadapan hakim bahwa telah terjadi penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan. Wajah Adrian yang selama ini angkuh berubah menjadi pucat pasi. Palu hakim yang diketuk hari itu bukan hanya menghukum Adrian dan menjatuhkannya ke jurang yang ia ciptakan, tetapi juga menjadi suara keadilan yang mengembalikan kehormatan dan semua hak seorang Clara Adelia. Hari di mana Clara Adelia kembali melangkahkan kakinya ke dalam lobi PT Cipta Tekno Nusantara adalah hari yang bersejarah. Ia tidak datang dengan arogansi seorang pemenang, melainkan dengan kerendahan hati seorang pejuang yang telah melalui badai. Para karyawan yang dulu menatapnya dengan iba, kini menyambutnya dengan tepuk tangan yang membahana dan air mata haru. Mereka tidak hanya menyambut kembalinya seorang pimpinan, tetapi juga kembalinya keadilan. Clara yang kembali menduduki kursi direktur utama adalah Clara yang berbeda. Ia masih seorang pemimpin yang brilian dan visioner, namun penderitaan telah mengasah empatinya. Ia kini memimpin bukan hanya dengan otak, tetapi juga dengan hati. Ia mengerti nilai setiap karyawannya, dari level tertinggi hingga terendah, karena ia sendiri pernah